Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Itu benar-benar terlalu kecil, hanya berukuran sekitar 10 cm dan setipis jari seorang anak. Tubuhnya berwarna kuning tanah, dan jika Anda melihatnya lebih dekat, sebuah sisik berbentuk belah ketupat kecil bisa dilihat. Ini adalah jiwa roh. Tang Ziran mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Master Jiwa saat dia bertanya dengan suara yang meragukan. Hampir semua orang akan mengenali benda kecil ini. Ini karena itu adalah rumput ular yang biasa terlihat, sejenis hewan kecil yang tidak berbahaya. Meskipun itu adalah sejenis ular, itu pasti yang terlemah dari spesiesnya. Seekor rumput ular dewasa akan memiliki panjang sekitar 20-30 cm dan setebal jari. Ia hanya bisa memakan beberapa serangga kecil. Jika ingin dijelaskan dengan kata-kata yang paling sederhana, hanya dibutuhkan 4 hewan ternak yang tidak berbahaya. Sejak jiwa bela dirinya terbangun dan dia menemukan bahwa dia memiliki kekuatan roh, Tang Wulin memiliki fantasi yang tak terhitung jumlahnya tentang seperti apa jiwa roh pertamanya. Dia berfantasi bahwa setelah menggabungkan jiwa bela dirinya dengan jiwa roh, jiwa bela dirinya akan meningkat dan menjadi kuat. Itu akan memberinya keterampilan roh yang sangat kuat, dan dia secara resmi akan menjadi Master Jiwa. Fantasi memang baik-baik saja, tetapi kenyataannya kejam. Ular rumput, ini bahkan bukan pertanyaan tentang kekuatannya, tapi apakah itu benar-benar jiwa roh atau bukan? Master Jiwa juga menatap kosong ke rumput ular ini. Dia menghela nafas lembut dan berkata dengan agak getir, saat hujan akan turun. Nak, keberuntunganmu benar-benar. Petik 2. Dia tahu bahwa jiwa roh buatan masih bergantung pada gen jiwa binatang tempat mereka diciptakan. Sebagai hasil dari kepunahan bertahap dari makhluk jiwa, gen jiwa binatang juga habis tanpa henti. Para peneliti dari Pagoda Roh telah mencoba berkali-kali untuk menggunakan gen binatang bukan jiwa untuk menciptakan jiwa roh dan melihat apakah hasilnya dapat diterima. Eksperimen itu berhasil, tetapi kenyataannya, jiwa roh yang dibuat dari gen itu sangat lemah. Pada dasarnya, tidak ada yang mau membelinya. Tanpa ragu, rumput ular ini adalah salah satu barang cacat yang dia bicarakan sebelumnya. Terlebih lagi, itu bukan sembarang barang yang rusak. Itu adalah jiwa roh yang tidak memiliki sedikit pun gen binatang jiwa. Jiwa roh ini menempati posisi ke-100 di mesin ekstraksi jiwa roh, dan ada ratusan bola jiwa roh di mesin itu setiap saat. Master Jiwa menghela nafas lalu menganggukkan kepalanya. Saya yakin itu jiwa roh, tapi jiwa roh yang lemah. Jiwa roh telah diaktifkan setelah ekstraksi, jadi Anda harus menyatu dengannya dalam waktu 24 jam. Jika tidak, dia akan mati. Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin memadukannya. Jika Anda tidak ingin, maka Anda dapat kembali di masa depan untuk memilih jiwa roh yang lain. Petik 2. Tang Ziran memandangi putranya yang tak bernyawa dan hampir tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia memegang bahu putranya dan berkata, Lin Lin, ayo kita pulang. Tang Wulin tetap diam saat dia mulai berjalan pergi. Tunggu sebentar, guru jiwa tidak tahan lagi, dan memanggil mereka. Anda harus meninggalkan jiwa roh ini. Meskipun itu adalah produk percobaan yang berhasil, tapi tetap saja. Karena belas kasih, dia masih terus menjelaskan asal mula dari rumput ular ini. Tang Wulin tidak tahu bagaimana dia bisa pulang, tetapi dia telah memegang bola jiwa dekat dengan hatinya sepanjang waktu. Jiwa roh ular rumput itu memiliki penampilan yang sangat menyenangkan dan sama sekali tidak takut merayap keluar dari bola jiwa roh. Faktanya, jiwa roh tingkat rendah semacam ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Sebelum bergabung dengan jiwa bela diri, ia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap lingkungannya. Jangan sedih, nak, ayah akan memikirkan cara untuk menghasilkan cukup uang. Anda bisa lega. Saya pasti dapat menghasilkan cukup uang dalam waktu singkat dan membantu Anda membeli jiwa roh yang cocok. Mata Tang Ziran berkedip dengan cahaya yang tegas. Demi putranya, dia telah menguatkan tekadnya untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Tang Wulin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ayah, aku akan ke kamarku dulu. Duduk diam di samping, Naer bangkit dan mengikuti Tang Wulin ke kamar mereka. Dia duduk di tempat tidurnya dan menatap jiwa roh di tangannya, lalu melihat ke tangannya yang kapalan.
Pada akhirnya, air mata mulai mengalir tak terkendali di wajahnya. Bahkan setelah jiwa bela dirinya terbangun, hanya untuk menemukan itu adalah roh sampah seperti rumput blue silver, dia tidak menangis. Bagaimanapun, dia memiliki kekuatan roh. Selama dia memiliki kekuatan roh, dia masih punya kesempatan. Ayahnya telah memberitahunya bahwa kondisi keluarganya tidak terlalu baik. Bahkan ketika dia diberitahu bahwa mereka tidak punya uang untuk membelikan jiwa roh untuknya, dia tetap tidak menangis. Ayahnya pernah berkata sebelumnya bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Dia bisa mendapatkan uang sendiri, sambil juga membantu orang tuanya. Ketika dia pertama kali tiba di bengkel Mang Tian dan harus mengayunkan palu ribuan kali, mengakibatkan lengan sakit yang ingin patah dan mencegahnya bahkan mengangkat lengan untuk makan sendiri, dia masih belum menangis. Dia telah menginvestasikan semua usahanya ke dalamnya dan telah lulus ujian, memberinya lebih banyak harapan. Selama dia punya harapan, maka ada peluang dia bisa berhasil. Keringat berliter yang tak terhitung jumlahnya telah dikucurkan saat dia terus bekerja setiap hari selama 3 tahun terakhir. Ketika teman-teman sekelasnya bermain di rumah, dia akan memukul metal lagi dan lagi. Dia akan bermeditasi untuk waktu yang lebih lama daripada yang lain, menahan rasa sakit dan penderitaan, tidak meneteskan air mata sedikit pun. Dia tersenyum menghadapi segala sesuatu setiap hari, dan akan selalu menyuruh orang tuanya untuk santai. Tapi sekarang, dia menangis. Dia akhirnya menabung cukup uang setelah 3 tahun, dan kekuatan rohnya juga telah mencapai peringkat 10. Dia baru saja akan berhasil. 30.000 koin. Semua keringatnya telah mengembun menjadi 30.000 koin itu. Dalam sekejap mata, 30.000 koin itu telah berubah menjadi jiwa roh ini dengan hampir tidak ada apapun dalam gen binatang jiwa. Semua usahanya seperti gelembung yang mudah meletus. Semua ketangguhan, kekuatan, dan tekadnya, dalam sekejap telah hancur dan berubah menjadi air mata. Setetes demi setetes, mereka mengalir. Tetesan air mata menetes ke bola jiwa roh satu demi satu, secara bertahap membasahi rumput ular kecil itu. Rumput ular menggeliat sedikit, seolah menikmati rasa air mata yang asin. Sebuah tangan halus terulur ke arahnya, berniat untuk menghapus air matanya. Naer berdiri di depannya dengan mata merah bengkak. Pada saat ini, seolah-olah hati mereka saling terkait. Dia bisa merasakan sakit dan penderitaan di hatinya secara keseluruhan. Keputusasaan, kesedihan, dan segala macam emosi gelap bertahan di dalam hati Tang Wulin. Tang Wulin ingin berteriak, tetapi seolah-olah dia kehabisan semua kekuatan yang diperlukan untuk berteriak pada saat ini. Kakak laki-laki, jangan menangis. Tanpa menyeka air mata, Naer maju dan membawa kepalanya ke pelukannya. Tang Wulin tersedak oleh isak tangisnya, mengapa? Mengapa surga memperlakukan saya dengan sangat tidak adil? Bahkan setelah semua usaha saya, tidak ada satu kesempatan pun untuk saya pegang. Saya ingin menjadi master jiwa. Saya ingin menjadi master jiwa yang kuat. Petik 2. Menangis adalah cara terbaik untuk melampiaskan perasaan seseorang. Setelah membasahi bahu Naer dengan air matanya, suara tangisan perlahan berhenti. Naer, apakah aku lemah? Tang Wulin bertanya setelah dia mengangkat kepalanya dan menghapus air matanya. Naer menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Tang Wulin melihat jiwa roh di tangannya. Rumput ular kecil bergerak di dalam bola jiwa roh dengan cara yang riang. Kamu bisa pergi dulu, Naer. Saya ingin menyatu dengan jiwa roh ini. Tang Wulin berkata dengan pahit. Naer ragu-ragu dan berkata, tapi, yang ini tidak bagus. Tang Wulin memaksakan senyum. Sudah sulit bagi ibu dan ayah untuk menafkahi kami, jadi saya tidak bisa menambah beban mereka. Ayah berkata dia akan membantuku mendapatkan uang untuk membeli satu sama lain sekarang, tetapi keluarga kami tidak punya banyak uang untuk memulai. Aku tidak bisa membiarkan ibu dan ayah memikul beban lain demi diriku. Meski tidak terlalu bagus, itu tetap jiwa roh. Itu akan tetap memungkinkan saya menjadi master jiwa resmi. Juga, ayah tidak akan menghadapi kesulitan lagi setelah aku menyatu dengannya. Petik 2. Naer menatapnya kosong. Kakak laki-laki? Tang Wulin tersenyum lebar. Saya baik-baik saja. Lagi pula itu hanya mimpiku. Mungkin menjadi pemalsu ulung adalah yang paling cocok untukku. Petik 2.
Pada saat ini, senyum mendalam Tang Wulin terukir di dalam hatinya. Itu adalah jenis senyum optimis kelegaan dan ketidakberdayaan yang menutupi kedalaman kesedihannya. Matanya mengikuti Na-Er saat dia meninggalkan ruangan. Kemudian dia menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke rumput ular sekali lagi. Pada saat itu saat dia menatapnya, segala macam perasaan mulai muncul di dalam hatinya. Dia tahu bahwa setelah bergabung dengan jiwa roh ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk mencapai mimpinya menjadi guru jiwa yang kuat. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia dengan lembut menyentuh bola jiwa roh di tangannya. Jiwa roh tidak memiliki banyak keberadaan material, apalagi jiwa roh tingkat rendah seperti ini. Jarinya dengan lembut melewati tubuh rumput ular. Sepertinya telah merasakannya saat ia melepaskan dirinya sendiri. Meskipun memiliki bentuk ilusi, ia masih bisa memutar jarinya dan dengan erat menjulurkan lidah kecilnya yang bercabang seolah ingin menjilatnya. Dia membawa tangannya ke wajahnya, memungkinkan dia untuk dengan jelas melihat ke dalam mata coklat kecil jiwa roh ular rumput. Matanya berkabut dan tidak fokus, dengan sedikit ketakutan pada kebingungannya. Itu juga makhluk hidup dan akan menghilang secara permanen jika dia tidak menyatu dengannya dalam 24 jam. Jiwa bela diri sampah dan jiwa roh yang rusak. Itu sangat pas. Tang Wulin mengejek dirinya sendiri saat dia membalik telapak tangannya, melepaskan kekuatan jiwa untuk memanggil lingkaran cahaya biru samar dari mana rumput blue silver muncul. Rumput ular dapat secara naluriah merasakan keberadaan rumput blue silver saat ia memanjat jari Tang Wulin, dengan cepat mencapai rumput blue silver. Cahaya biru lembut yang bersinar dari blue silver grass tiba-tiba melepaskan pancaran cahaya yang kuat. Ketika cahaya jatuh pada rumput ular, cincin cahaya kuning samar-samar muncul dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menyatu dengan jiwa roh, tetapi Lin Simeng telah mengajarkan kelas mereka tentang jiwa roh serta seperti apa rasanya fusi dulu. Pikiran yang lemah menembus ke dalam kepala Tang Wulin. Rasanya ramah dan takut, tapi juga penuh dengan perasaan ketergantungan. Tang Wulin membuka jiwanya dan menerimanya di dalam. Perubahan segera mulai muncul di blue silver grass sementara kekuatan jiwanya melonjak. Dia menutup matanya dan diam-diam memasuki keadaan meditasi saat peleburannya dimulai. Ular rumput kecil berputar dan berputar di telapak tangannya. Terlepas dari hubungan pertama antara mereka berdua, tidak ada yang lain yang telah dikirim. Ini adalah kecerdasan jiwa roh kelas paling bawah. Semakin kuat jiwa roh, semakin cerdas jiwanya. Jiwa roh di atas peringkat ungu bahkan mampu berkomunikasi dengan inangnya. Legenda mengatakan bahwa jiwa roh yang melampaui peringkat itu bahkan dapat membantu tuan rumah dalam pertempuran. Namun, legenda hanyalah legenda bagi Tang Wulin. Tubuh kuning tanah si ular rumput kecil secara bertahap berubah menjadi warna biru sementara bilah rumput blue silver tumbuh dengan cepat. Rerumputan yang awalnya lemah dan rapuh secara harmonis meringkuk dan secara bertahap tumbuh sampai setebal jari dengan penampilan yang mirip dengan pohon anggur. Setelah pemeriksaan yang cermat, sisa-sisa sisik dapat ditemukan di sebatang rumput. Sekarang memiliki kilau gelap yang mirip dengan rumput ular. Meski lebih kasar, masih terlihat rapuh seperti sebelumnya. Tubuh rumput ular telah tumbuh sedikit dan sekarang panjangnya kira-kira 8 cm. Noda biru juga muncul di sisiknya. Fusi selesai dengan mulus. Kekuatan spiritual rumput ular terlalu lemah, itu pada dasarnya tidak mungkin untuk melawan sama sekali. Meskipun rumput blue silver adalah jiwa bela diri sampah, kekuatan spiritual Tang Wulin telah mencapai peringkat menengah dari ranah asal roh, sehingga memungkinkan dia untuk mendominasi dalam fusi ini. Bilah rumput blue silver telah tumbuh lebih panjang dan telah menjadi pohon anggur yang melingkari tubuhnya. Kekuatan jiwa Tang Wulin mulai berfluktuasi hebat saat bertemu dengan kemacetan dan melonjak, menerobos dan mengembangkan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Seluruh tubuh Tang Wulin terasa ringan karena kekuatan jiwa yang terkondensasi di dalam dantiannya memiliki benang yang tak terhitung jumlahnya menembus ke setiap sel tubuhnya. Sel-sel di tubuhnya terangsang dan dipenuhi energi. Mereka dipenuhi dengan perasaan riang dan bebas khawatir yang akhirnya meredakan depresi di dalam hatinya. Tepat pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan gelombang panas datang dari tulang ekornya. Panas ini segera berubah menjadi sensasi panas menyengat yang menjalar ke tulang punggungnya sebelum terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura di sekitar tubuhnya mengalami sedikit perubahan setelah ini. Sangat panas.
panas sekali. Tang Wulin tidak menyadari apa yang terjadi pada tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan saat ini adalah rasa sakit yang tak terlukiskan dari panas yang hebat, seolah-olah tubuhnya sedang dilebur di dalam tungku. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, panas terik mulai mendingin. Namun, itu digantikan oleh mati rasa yang meresap ke seluruh 4 anggota tubuh dan ratusan tulang. Seolah-olah segudang serangga merayap di dalam tubuhnya. Tang Wulin ingin menangis kesakitan, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Dia sudah mulai mengingat kembali panas terik yang dia alami sebelumnya. Rasa sakit itu menyiksanya sampai-sampai tubuhnya menginginkan pembebasan kematian, tetapi pikirannya menjadi jernih secara abnormal. Dia bisa dengan jelas merasakan semua rasa sakit di sekujur tubuhnya. Jika guru jiwa sebelumnya ada di sini untuk menguji kekuatan spiritualnya, dia akan menemukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin terus meningkat di bawah siksaan ini. Rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan kesadarannya yang kabur mengikutinya. Di balik pakaiannya yang bersimbah peluh, pola urat emas itu tidak memudar sama sekali, sebaliknya, itu meresap ke dalam kulitnya. Rumput blue silver bergerak seperti air surut saat rumput ular kecil naik ke cekungan telapak tangan Tang Wulin dan memasukinya. Sisik emas di dahinya kembali normal saat tubuhnya kembali ke kebodohan aslinya. Ketika Tang Ziran dengan gembira kembali ke rumah, dia melihat Na-Er memblokir pintu. "Kakak menyatu dengan jiwa roh. Anda tidak bisa masuk," kata Na-Er dengan tegas saat dia menatap Tang Ziran. Tang Ziran bertanya dengan suara tumpul, "Apa yang kamu katakan? Dia sudah mulai menggabungkannya?" Petik 2. Na-Er mengangguk. Kakak laki-laki mengatakan bahwa dia tidak ingin membebani ibu dan ayah. Tang Ziran tersandung beberapa langkah ke belakang dan jatuh ke kursi. Ekspresinya berubah dalam sekejap saat rasa sakit mewarnai wajahnya. Dia dengan paksa memukul kepalanya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, "Tang Ziran, mengapa kamu tidak bisa menghadapi kenyataan? Kenapa kamu harus begitu lemah? Karena kelemahanmu, kamu telah menyakiti anakmu." Petik 2. Koin federal besar yang dia pegang di tangannya tumpah ke meja. Sudah terlambat, sudah terlambat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Na-Er, sudah berapa lama Lin menyatu dengan jiwa roh?" Na-Er berkata, "Dia mulai tidak lama setelah kamu pergi." Tang Ziran berteriak kaget, dia masih belum selesai. Dia seharusnya sudah selesai setelah sekian lama. Mari kita lihat secepatnya. Petik 2. Na-Er ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah dia membuka pintu, Tang Ziran melihat Tang Wulin terbaring di tempat tidur. Lin, dia menangis saat terbang ke sisi Tang Wulin. Bola jiwa roh tertinggal di samping tempat tidur, sudah tanpa jiwa roh ular rumput. Alis Tang Wulin berkerut saat dia berbaring di tempat tidur, pakaiannya benar-benar basah oleh keringat. Tang Ziran menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia benar-benar memahami bahwa situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi selama fusi jiwa roh. Kemungkinan besar putranya mengalami kecelakaan saat dia memadukan. Tang Wulin tenggelam dalam tidur nyenyak. Untungnya, tanda-tanda vitalnya normal. 2 aliran air mata mengalir di pipinya saat Tang Ziran memeluk putranya dengan erat. Putranya baru berusia 9 tahun, namun harus menanggung begitu banyak beban. "Maaf, Nak, ayah sangat menyesal. Itu semua karena ketidakmampuan ayah." Petik 2. Na-Er berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Tang Ziran menangis. Sekali lagi, ekspresi bingung mewarnai mata ungu cantiknya. Di malam hari, Tang Wulin bangun. Saat dia membuka matanya, dia secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran akan lingkungannya. Dia tiba-tiba duduk, merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Panas yang menyengat dan mati rasa sudah benar-benar hilang dan tubuhnya sekarang terasa seringan bulu. Terlebih lagi, pakaiannya sudah ditukar dengan satu set yang bersih dan segar. Pernapasan bahkan telah berubah menjadi jenis kesenangan baginya karena seluruh tubuhnya terasa bebas dan segar. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya telah diperkuat oleh banyak hal. Hanya dengan pikiran, lapisan kekuatan jiwa terpancar dari tubuhnya. Peringkat 11. Dia telah menerobos dan memasuki ranah kekuatan jiwa peringkat 11, secara resmi menjadi master jiwa. Meskipun rumput ular kecil memang jiwa roh yang rusak, ia masih berhasil menyelesaikan misinya. Hatinya penuh dengan kesedihan saat memasuki tubuh Tang Wulin. Tang Wulin berpikir dalam hati,
Bahkan jika aku tidak bisa menjadi master jiwa yang kuat, aku masih mendapat dukungan dari kekuatan jiwa. Setidaknya, aku bisa menjadi pandai besi yang cukup baik. Petik 2. Setelah memikirkan pikiran ini, dia mengayunkan tangannya dengan penuh semangat. Pak, suara letusan bergema di ruangan itu. Tang Wulin tercengang dengan perasaan pada saat itu ketika dia melambaikan tangannya di udara. Situasi macam apa ini? Pintu terbuka sebelum dia sempat mencoba lagi ketika 3 orang dewasa dan 1 anak memasuki ruangan. Nak, kamu baik-baik saja. Lang Yue sudah menangis saat dia bergegas ke depan dan memeluk Tang Wulin. Langit telah menjadi gelap di luar jendela. Anehnya, hari sudah sore. Tang Wulin masih ingat bahwa dia mulai memadukan di pagi hari. Sebenarnya dia butuh waktu selama ini? Selain Lang Yue, Tang Ziran, dan Na Er, ada 1 orang lagi. Orang itu adalah guru tempat Tang Wulin, Mang Tian. Tang Wulin belum bekerja hari itu, jadi Mang Tian telah menelepon dengan seorang komunikator jiwa. Setelah mengetahui tentang masalah ini, dia segera bergegas.